Satu hari kita hidup di alam dunia penuh aturan. Bagaimana ketika kita hidup di alam dunia lebih dari puluhan tahun. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang permasalahan kemaluan. Kemaluan. Jaga betul-betul kemaluan. Perempuan kalau dia jaga mulut, fa insyaallah dia bakal jaga kemaluan. Kalau mulutnya enggak terjaga, kemaluannya enggak terjaga. Kalau mulutnya ngaco, ngomong melulu, ngobrol lagi, nggak ada manfaat ngobrol. Udah ngobrol, yang diobrolin obrolan yang nggak ada manfaat, ngomongin orang, ngacur dia. Omongin orang itu melacur, jelekin orang itu melacur, gitu. Omongan-omongan yang tidak penting, fawdah namanya. Ini rumah kapan jadi ya? Rumah orang kok ditanya-tanya kapan jadi? Kan nggak ada manfaatnya, ya kan? Ini orang kenapa dia kaya ya, kenapa dia miskin ya? Nggak ada manfaat dia ngomong seperti itu. Kalau mau kasih, kalau mau doain. Ini anak loh, insya Allah bandelnya luar biasa. Tuh anak punya orang tua. Ketika kita katakan tuh anak bandel berarti jelekin. Hati-hati sekali. Kita komentar tentang baju orang, waduh kayaknya nih orang pakai bajunya nggak matching. Kau komentar sendiri. Dia bukan dewan juri, ya. Dia bukan dewan juri, dia bukan apa, tapi komentar tentang pakaian orang. Famin dzalika, dan diantaranya larangan-larangan dalam kemaluan itu az-zina, zina. Laki dan perempuan zina. Makanya anak dari zina itu pacaran. Hati-hati sekali pacaran. Generasi-generasi muda ini kalau belum nikah ya jangan pakai antar jemput. Belum nikah kok antar jemput ke sana dan ke sini. Belum nikah kok dibebaskan. Dibiarkan sama orang tuanya, laki-laki ngapel ke rumahnya. Enggak ada ngapel. Sebelum nikah nggak ada ngapel. Kalau kita membiarkan putri kita diapel, berarti sama saja membiarkan perzinahan. Walaupun di situ ada orang, tapi tetap nggak. Kalau misalnya nggak ada ketemuan. Yang namanya ta'aruf itu bukan artinya satu dengan satu. Yang namanya ta'aruf itu di mana ada satu perkumpulan laki, ada sekumpulan perempuan. Dari jarak jauh tuh laki-laki melihat perempuan. Apakah dia pantas sebagai istri saya atau tidak. Bukan ta'aruf, janji, ngekafe, jalan, ngopi, ngeteh. Itu bukan ta'aruf. Itu maksiat besar, itu maksiat. Jadi kita jangan punya pemahaman bahwa itulah ta'aruf. Tidak sebegitu radikalnya pemahaman ta'aruf dalam syariatul Islam. Radikal sekali kalau itu disebut dengan ta'aruf. Anak perempuan diajak jalan-jalan, boleh. Asal bawa adiknya ya adiknya anak kecil. Bohongin, dikasih martabak, tuh adik kemana tahu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau misalnya orang tua membiarkan anaknya seperti itu, susah untuk bakal mendapatkan generasi yang saleh dan salehah. Apalagi generasi waliullah. Ya, enggak terlahir generasi waliullah dari yang seperti itu. Famin dzalika az-zina, dan di antara larangan dalam kemaluan zina itu. Jangankan si kemaluan, celana pendek, kita pakai celana pendek aja haram. Walaupun antara perempuan dengan perempuan ngelihat pahanya perempuan yang lain, haram hukumnya, nggak boleh. Perempuan ngelihat dada perempuan yang lain, haram hukumnya. Walaupun perempuan nggak boleh mandi bareng, walaupun perempuan nggak boleh di kamar mandi bareng, nggak boleh, itu. Ada laki-laki mandi bareng di kamar mandi, haram. Perempuan haram, itu.
jaga kemaluan. Jadi di antara dosa yang paling besar zina. Zina itu laki dengan perempuan. Jadi kalau misalnya laki dan perempuan bukan dalam pernikahan, zina namanya. Ada juga dosa besar suami dan istri, ayo diam. Kalau enggak nanti disunat, gitu. Disunat. Atau suami dan istri, betul suami dan istri, tapi kemana-mana pegangan tangan, dosa besar. Walaupun itu adalah suami istri. Pegangan tangan bukan untuk diperlihatkan orang. Boleh dia pegangan tangan kalau di hutan. Boleh dia pegangan tangan kalau di hutan. Di hutan ada monyet. Ya, di hutan ada singa, serigala, nggak apa-apa tuh, singa dan serigala yang lihat. Tapi kalau misalnya ada orang lihat dia pegangan, nggak apa, walaupun itu suami istri. Ya, apalagi sih sambil bermesraan jalan, walaupun suami istri. Nggak boleh. Untuk memperlihatkan kemesraan suami istri di hadapan orang lain nggak boleh. Gitu. Kalau foto bareng ya nggak ada masalah. Foto bareng suami dan istri, foto bareng, foto gitu. Berdiri atau duduk atau bagaimana. Ya, nggak boleh lagi ngaji, nggak boleh nangis. Gitu. Ya. Famin dzalika az-zina wal liwat itu laki dengan laki, naudzubillah min dzalik. Ya. Liwat itu laki dengan laki. Apa namanya? Homo laki dengan laki. Ini penyakit susah disembuhkan kalau laki sama laki demen. Laki sama laki demenan. Laki sama laki pacaran. Naudzubillah min dzalik. Ini semuanya penyakit-penyakit yang nggak bisa ditolerir dalam masyarakat. Zina itu membuat ekonomi hancur, membuat tatanan masyarakat hancur dengan zina. Ada pengajian, tetapi anaknya Pak Haji, anaknya kaum muslimin pacaran. Ini merusak, walaupun cuma pacaran saja, dan laki-laki juga datang ke rumah perempuan, nggak boleh. Tetap nggak boleh laki-laki datang ke rumah perempuan. Malam minggu apel, nggak boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Siapa yang mengatakan boleh dalam syariatul Islam? Mau ulama mana yang mengatakan boleh? Nggak boleh, haram. Cuma dalam tatanan masyarakat yang jahiliyah saja. Gitu. Sini nak, kalau kamu suka dengan anak saya, datang, kamu apelkan anak saya. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Membuka peluang untuk berbuat zina. Zina itu betul hakikatnya kemaluan laki dengan kemaluan perempuan masuk dalam kemaluan perempuan, itu hakikatnya. Tetapi ada bias-bias zina antara laki dengan perempuan dengan pandangan mata yang penuh dengan syahwat, itu bias zina. Pegangan itu mengarah kepada perbuatan zina. Kalau dibiarkan oleh kedua orang tuanya, berarti kedua orang tuanya dapat dosa zina besar. Walaupun dia ngaji, walaupun di setiap tahun dia haji, setiap bulan dia umrah, walaupun dosa tetap dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak sekali nih orang nggak paham tentang bagaimana cara mendidik atau menjaga putri. Putri bukan untuk diperjualbelikan, putri untuk dijaga. Ya, putri bukan untuk diperjualbelikan, tapi putri untuk dijaga. Adzan asar dulu. Setelah adzan asar kita lanjutkan pengajian ini. Setelah adzan asar yang secara langsung pun, setelah adzan asar kita lanjutkan pengajian ini.
Kemudian liwat. Liwat itu laki dengan laki, homoseksual. Ini penyakit masyarakat. Kalau dalam syariatul Islam, ini hukumannya ini bisa ditaruh di atas bukit atau gunung. Kemudian setelah dia berada di atas bukit atau gunung, dilempar dengan anak panah yang berupa api, jatuh langsung, dijatuhin. Zina, kalau zina masih laki dan perempuan masih ada, walaupun dosa besar, walaupun zina dosa besar tetap nggak ada yang bilang. Ini lebih lagi, laki sama laki, ya kan, secara anatomi tubuh manusia laki sama perempuan sukanya. Ngapa jadi ini laki sama laki gitu. Naudzubillah min dzalik. Wal musahagah itu perempuan nempelin kemaluan ke perempuan lain. Jadi itu musahagah, perempuan nempelin kemaluannya ke perempuan lain. Naudzubillah min dzalik. Zina juga. Ya, itu juga zina. Jadi ketika perempuan nempelin kemaluannya ke perempuan lain, zina sama. Kemudian wal mufakhadah. Kalau mufakhadah laki ini. Laki ini apa namanya? Paha laki nempelin ke paha laki yang lain. Naudzubillah min dzalik. Ditempel-tempelin gitu. Zina juga sama. Fal-liwatu, yang namanya liwat di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, huwa idkhalul dzakari fid duburi, memasukkan kemaluan dalam dubur. Jadi liwat itu kemaluan laki-laki dimasukin ke dubur. Dubur itu kemaluan belakang. Astagfirullah. Ini ajaran Yahudi. Kenapa harus diterapkan lewat ajaran Islam dalam rumah tangga Islam? Walaupun suami istri sah, itu suami istri sah, karena namanya suami istri sah. Kemudian kemaluannya dimasukin ke lubang belakang istrinya. Liwat namanya sama liwat, sama aja dengan homo kalau begitu jadinya. Naudzubillah min dzalik. Kalau homo udah ketahuan laki sama laki, andaikan nikah, tidak ada pernikahan laki dengan laki. Sebagaimana tidak ada pernikahan perempuan dengan perempuan. Sebagaimana tidak ada pernikahan antara muslim dengan kafir, atau kafir dengan muslim, tidak ada. Yang ada zina. Itu, atau apalagi naudzubillah min dzalik, melakukan persetubuhan dengan orang kafir. Lebih jahanam daripada persetubuhan dengan apa namanya yang perempuan-perempuan yang dibayar, apa? Ya itu dia. Perempuan PSK bisa jadi perempuan PSK dia muslim. Tapi kalau misalnya kemudian dia melakukan hubungan dengan orang kafir walaupun dengan azas suka sama suka, tidak ada suka sama suka lewat keluar dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zina sama zina.
lebih daripada zina, bahkan maksiat dengan maksiat. Tidak ada cinta tanpa bimbingan Allah, tidak ada cinta tanpa bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musahagatu, yang disebut dengan musahagah, antafa'al mar'atu ma'a mithliha fi farjiha, perempuan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan perempuan yang lain. Tadi sebagaimana yang telah saya katakan. Wal mufaqadatu, mufaqadah ia an yaf'ala ar-rajulu ma'a mithli fil faqd, laki-laki nempel-nempelin pahanya ke laki-laki lain. Sangat dideket-deketin. Beda kalau misalnya dalam keadaan duduk, dalam keadaan salat misal, atau dalam keadaan pengajian atau maulid dan sebagainya. Itu kan nempel, bukan nempelin dengan tujuan syahwat, tidak gitu. Makanya juga kalau misalnya perempuan sama perempuan nih, kalau misalnya tuh perempuan udah mulai demen gelendotan, tahu gak gelendotan, ibu-ibu? Gelendotan kayak monyet gitu, monyet kepada manusia kan dia gelendotan. Nah itu kalau udah mulai seperti itu khawatir. Atau ada laki gelendotan kepada laki-laki, khawatir, hati-hati tuh, dijaga. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah berfirman, jangan kalian berbuat zina. Jangan kalian mendekati zina, maksudnya. Kalau mendekati zina aja haram, bagaimana zina? Jadi mendekati zina hukumnya haram, apalagi zina. Di sini kan Allah berfirman, man wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Apa pendekatan zina? Pacaran. Sebagai orang tua membiarkan anaknya pacaran. Udah kamu datang ke perempuan, apel tuh perempuan, astagfirullahaladzim. Atau perempuan kemudian udah kalau kamu diapel udah ya, gitu. Walaupun tuh nggak kemana-mana, walhasil tidak pernah ada istilah apel sebelum nikah. Apalagi itu anak perempuan dibawa ke mall, dibawa ke kafe, dibawa ke warung, nggak ada alasan tuh laki yaitu pacaran untuk kesana dan kesini, nggak ada alasan. Oh ini mau ke Alfamart, Indomaret, mau beli mau beli makan, nggak ada alasan, tidak boleh. Mau kesana nggak boleh. Oh ini menjenguk orang tua, nggak pakai. Kalau jenguk orang tua, jenguk aja sendiri orang tuanya, orang belum nikah. Itu kan calon mertua bukan mertua. Ya, calon mertua bukan mertua, ini calon mertua sakit. Biarin calon mertua sakit, orang calon mertua bukan mertua. Ya. Di sana yang dia jumpai bukan calon mertua, anaknya calon mertua. Betul nggak? Yang bakal dilihat, yang bakal ditandai adalah anak calon mertua, bukan mertua. Mertua rebahannya biarin aja. Yang dilihat si perempuan mana. Nah, itu tujuan seperti itu. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, innahu kana, itu sekarang zaman sekarang nikahan nih. Nikahan sebelum nikah pada pre-wedding, pra-wedding. Tahu gak ibu-ibu pra-wedding? Foto sebelum nikah. Setelah nikah aja fotonya diperlihatkan ke orang lain nggak boleh. Apalagi dengan gelendotan tadi, pegangan, dengan bermesraan. Dengan bermesraan setelah nikah diperlihatkan kepada orang lain nggak boleh. Bagaimana sebelum nikah? Ada pra-weddingnya lagi, na'udzubillah min dzalik, pra-wedding. Udah gitu turut mengundangnya nomor 1 ulama, astagfirullah. Pra-wedding. Turut mengundangnya 1 ulama, 2 ulama, 3 ulama, la haula wala quwata illa billah. Mengecewakan ulama. Ulama itu jangan diundang untuk nikahan. Ulama itu diundang ketika akad nikah. Bahkan kalau perlu yang mengakad nikahkan itu adalah ulama. Bukan ulama disuruh datang kondangan, la haula wala quwata illa billah. Undangan, ini ulama diundang. Jangan. Harga ulama terlalu tinggi untuk datang kondangan. Jadi ulama itu datang untuk apa? Untuk apa? Dalam akad nikah. Dan beliau yang menikahkan.
mengambil berkah kita dengan mereka para ulama-ulama saleh. Walaupun pada hakikatnya yang menikahkan adalah walinya, wali sang perempuan. Kalau perempuan tersebut masih gadis, namanya wali mujbir. Gitu. Kalau janda, ya wali, tidak wali mujbir. Jadi mau ambil berkah kepada mereka para ulama, itu ulama yang menikahkan, ulama yang mendoakan, bukan ulama diundang kawinan. Jangan dong, jaga wibawa. Kalau bukan kita yang menjaga wibawa ulama, siapa yang bakal menjaga wibawa ulama? Dibiarkan tuh ulama datang kondangan, udah gitu kondangan lagunya kocok-kocok, di mana, itu udah kawin, di mana, ada aja lagi. Kemana, astagfirullahaladzim. Itu pada nyanyi di situ, pada joget di situ. Tegakah ulama dihadapkan seperti itu? Kalau dalam pernikahan kemudian nyanyian, joget-joget, bagaimana nanti dalam panggung kehidupan yang disebut dengan rumah tangga kalau diawali dengan hal yang tidak baik? Selagi ada salawat nggak pernah ada henti-hentinya. Sebelum akad nikah, setelah akad nikah, terus salawat dan terus salat, iringi pernikahan kita, pernikahan anak putri kita, anak keturunan kita. Kalau perlu tetangga kita dengan iringan salawat, bukan nyanyian, bukan. Ya, nyanyian apa yang terkenal? Bapak Al-Jilani? Nyanyian apa yang terkenal? Enggak suka nyanyi. Alhamdulillah. Untung yang ditanya enggak suka. Ya, jangan mau nyanyian apapun. Jadi salawat lagi. Allahumma sholli, salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu di Jakarta, kalau mau maghriban terdengar salawat seperti itu. Dulu di masjid, di musala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahu Akbar. Mana sekarang salawat? Setelah anak disunat, mana terdengar salawat? Setelah akad nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Adakah salawat? Padahal itu penentuan pernikahan. Mau pernikahan sakinah, mawaddah warahmah, itu ditentukan di awal. Adakah yang nentuin di akhir? Adakah yang nentuin di akhir? Adakah? Enggak ada, nentuin di awal. Gitu. Mau jadi orang besar, ya di masa mudanya, di awalnya. Dia bersungguh-sungguh. Ada di akhir. Oh nanti dah kalau sudah tua baru bersungguh-sungguh. Tidak ada. Yang menentukan segala sesuatunya itu di awal. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya perjalanan. Wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangkan laki-laki? Artinya, apakah kalian suka sama laki-laki? Aib sekali, nista sekali. Perempuan masih banyak. Kok kalian laki dengan laki suka? Perempuan masih banyak. Dalam syariatul Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk nikah 4. Diperbolehkan untuk nikah 4. Saking artinya apa? Saking fitrahnya manusia. Allah Maha mengetahui fitrahnya manusia. Yanakum la ta'tuna rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangkan laki-laki dengan syahwat tanpa perempuan, artinya kalian bersetubuh dengan laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Perempuan masih banyak, la haula wala quwwata illa billah.
Bal antum qaum musrifun. Kalian adalah kaum yang berbuat israf, berkelebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu tentang kebenaran. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Jangan kalian datangkan perempuan lewat dubur, lewat kemaluan belakang. Jangan. Ai innallaha la ya'muru bil istihya' min bayanil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk seseorang malu dari menjelaskan kebenaran. Enggak pakai malu, ajarkan kebenaran. Enggak, malu berbicara tentang seks. Sekecil mungkin seharusnya sudah kita ajarkan tentang seks. Perempuan sebelum haid kita ajarkan tentang seks agar tahu seks yang sebenarnya. Laki-laki, kita punya anak laki-laki, kita harus ajarkan. Jangan dia sudah keluar mani tapi dia tidak tahu tentang perilaku seks. Anak-anak atau putri-putri udah keluar haid tidak tahu tentang perilaku seks. Harus dikasih tahu. Sedini mungkin harus dikasih tahu, dan itu bukanlah hal perbuatan yang remeh, tapi wajib dalam syariatul Islam. Perempuan sebelum masanya haid diajarkan tentang darah haid, diajarkan tentang nifas, wiladah, padahal itu sebelum waktunya perempuan haid. Diajarkan tentang darah haid. Itu kan ucapan-ucapan atau ilmu-ilmu tentang seks. Dan yang disebut dengan seks itu adalah perbuatan maksiat, tidak. Ungkapan keilmuan tentang anatomi khusus tentang kemaluan depan belakang itu namanya seks. Dan wajib kita tahu, anak kecil wajib tahu. Gitu. Inna Allah la ya'muru bil istihya' min bayanil haqq wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau, dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berbuat zina ketika zina kalau dia mukmin. Orang mukmin enggak bakal bisa berbuat zina, enggak bakal bisa. Berbuat zina enggak bakal bisa. Pegang-pegangan tuh tangan enggak bisa kalau dia mukmin. La yazni zani ya hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sadiq hina yasriq wa huwa mu'min. Pencuri enggak bakal bisa mencuri kalau betul-betul dia mukmin. Sejelek apapun kalau dia betul-betul mukmin enggak bakal bisa mencuri, mengambil hak orang lain. Makanya kalau misalnya ada buku orang kemudian kita ambil, dosa. Jangankan buku orang kita ambil, kita pindahin, itu tanggung jawab kita. Misalnya nih buku di sini ada di sini, buku orang, kemudian kita pindahin ke sana, hilang, tanggung jawab kita. Dengerin nih, ini buku, bukan buku kita, kemudian kita pindah di sana, hilang, itu tanggung jawab kita. Dan memindahkan kepemilikan orang lain tanpa izin, dosa. Memindahkan kepemilikan orang lain tanpa izin, dosa. Quran orang, mushaf orang, buku orang, itu tanpa izin dipindahin, dosa. Sama motor, begitu juga. Ada motor orang kemudian kita dudukin. Dosa. Orang bukan punya kita, kok kita dudukin. Seperti banyak tuh tukang-tukang tukang parkir, dudukin seenaknya aja. Bahkan terkadang dia tidur di atas motor orang, nggak boleh. Orang punya orang kok. Kalau motor orang aja nggak diambil, cuma didudukin aja, haram. Bagaimana ayam orang? Bagaimana perempuan orang? Naudzubillah min dzalik. Itu. Bagaimana bini orang? Naudzubillah min dzalik. Jaga, masya Allah. Jaga, betul-betul jaga. Ini ajaran Islam betul-betul, masya Allah, penuh dengan kandungan terdalam. Sampai sebegitu ya? Iya. Ini misalnya tisu bukan punya kita pindahin. Gak boleh, orang bukan punya kita kok main pindah-pindahin aja. Maksudnya kita amanin, benar. Kalau hilang kita yang dosa.
Kalau mau amanin, kasih ke pemiliknya, bukan malah dipindah dari satu posisi ke posisi lain. Sendal, main ambil-ambil aja, walaupun kita mau wudhu. Kita mau wudhu, kan wudhu itu perbuatan ibadah, tapi kalau pakai sendal orang, nyuri namanya. Ghasab namanya, ngerampas hak orang lain. Padahal kita mau ngapain? Mau wudhu, pakai sendal orang dosa. Hati-hati nih jamaah sekalian. Jangan berani-berani banget ngambil punya orang. Jangankan ngambil, mindahin aja nggak boleh. Ya, mindahin nggak boleh. Ada tas teman kita pindahin dah. Haram, nggak boleh. Kalau hilang tanggung jawab kita. Kalau kita mau selamatin, kasih ke teman kita. Ngapain harus kita pindahin? Gitu. Jadi perkara kelihatan remeh, rupa-rupanya dalam remeh tersebut ada hukum haram. Ya kan? Remeh. Ada sajadah orang, kemudian kita pindah-pindahin. Nggak boleh. Orang punya orang, ngapain dipindahin? Ya. Kecuali kalau kita mau ngebersihin musola nih. Ada sajadah orang, ya kita taruh. Masa sajadah mau kita bersihin? Itu darurat namanya. Kalau dalam keadaan darurat boleh. Atau tukang sapu yang ada di jalanan misal. Ada sepatu orang di jalanan. Ya, ketika dia mau sapu ya sapu. Karena itu bukan tempatnya sepatu. Tempatnya atau waktunya untuk nyapu. Itu beda. Tapi kita tidak dalam keadaan danger, tidak dalam keadaan darurat, mindahin kepunyaan orang lain, itu nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana ngambil kepunyaan orang lain? Menurut kita itu kan nggak ada masalah kan? Haram. Gitu. Mindahin kepemilikan orang lain dari tempatnya. Itu kepunyaan orang. Bagaimana kalau jelekin orang? Astagfirullah. Kepunyaan orang lain kita pindahin doang nggak boleh. Bagaimana jelekin orang? Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak pernah ada orang minuman keras ketika dia minum minuman keras kalau dia mukmin. Orang mukmin nggak bakal bisa minum minuman keras. Baru mau minum udah muntah. Baru mau minum udah lari. Baru mau minum dijaga oleh Allah. Jadi orang mukmin pertama nggak bakal zina, orang mukmin nggak bakal mencuri, orang mukmin tidak bakal minuman keras. Itu ibunya dosa, ummahat, ibunya para dosa itu dia. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua mencuri. Ketiga mabok. Itu intinya perbuatan. Itu ibunya perbuatan maksiat, ibunya. Orang bisa jadi itu membunuh gara-gara mabok. Entah itu mabok minuman keras atau mabok yang disebut dengan narkoba dan sebagainya. Walhasil mabok. Gitu. Mencuri, makan duit orang lain, korup, iya kan itu korup mencuri. Kemudian dikasih kepada anak dan istrinya, udah gitu buat haji dan umrah lah, astagfirullahaladzim. Duit korup buat haji dan umrah, tidak pernah bakal menjadi sah, tidak bakal menjadi berkah, yang ada bala dan musibah berkepanjangan. Itu bala dan musibah. Duit korupsi untuk sedekah, la haula wala quwwata illa billah. Asy'abatus sadisatu wa thalathuna, bagian 36, adaul amanati ila mustahiqiha, menjalankan amanat. Nah, ini menjalankan amanat kepada orang yang berhak. Disuruh beli bawang, jangan beli kencur. Kan yang disuruh beli bawang, ngapa jadi beli kencur? Disuruh beli bawang merah, ya jangan bawang putih. Makanya ketika kita dikasih amanat, tulis. Kita dikasih amanat, tulis. Beli apa? Beli beras kencur. Oh, berarti kalau beras kencur beda dengan Laos. Oh, berarti kalau misalnya Laos beda dengan Bangle. Kalau misalnya bawang putih beda dengan bawang merah. Ditulis.
Jangan tidak ditulis. Saya hafal. Adakah yang bisa menjamin ketika dia beli kemudian dia hafal? Tidak. Nih, menjalankan amanah dari mulai kecil. Dari mulai perkara kecil menjalankan amanat. Ya. Besok azan ya, azan. Kalau namanya azan berarti pakai mic. Yang penting azan. Berarti di luar batas kepintaran. Misalnya ada santri dibilang besok azan ya. Waktu zuhur ya, waktu asar, maghrib, isya, subuh. Berarti ketika azannya pakai mic. Gitu, sebagaimana biasa. Ketika ada santri kemudian dia azan zuhur, dia kesiangan. Malah azan jam 1 nggak pakai mic. Yang penting kan saya azan. Yang penting kan saya berarti itu seseorang dilihat takwanya ketika dia menjalankan amanat. Dia takwa enggak? Kalau takwa berarti dia jalanin amanat. Nah, ini menjalankan amanat susah. Amanat kita kepada Allah, amanat kita kepada Rasulullah. Nomor 3 adalah amanat kita kepada guru kita. Ya. Apalagi kalau misalnya suaminya adalah gurunya, double. Amanat sang perempuan kepada gurunya dan kepada suaminya double. Itu, ada amanat dia menjalankan kepada guru, ada amanat dia menjalankan kepada suami, ada masing-masing amanat yang wajib dia jalankan. Gitu. Bahkan amanat pimpinan itu tidak lebih penting daripada kita menjalankan amanat kepada guru. Menjalankan amanat guru lebih tinggi daripada menjalankan amanat pimpinan atau bos atau apa namanya, tidak. Jadi menjalankan amanat guru lebih tinggi daripada menjalankan yang lain. Kecuali suami. Itu pun kalau suaminya ulama. Suaminya orang baik. Kalau suaminya tidak baik, misalnya suami sering mukul, suaminya sering minuman keras, suaminya sering berbuat zina, suaminya melarang orang ngaji, nggak ada taat sama mereka. Dan istri nggak boleh taat kepada sang suami selagi suami seperti itu, nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Makhluk nggak boleh taat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh taat kepada seseorang walaupun itu suami. Misalnya suami bilang, "Bu, kamu pakai pakaian yang tipis-tipis aja." Itu suami durjana. Ketika istri mengikuti, durjana juga. Suami dan istri durjana. Masa suami menyatakan, "Kamu kalau pakai bajuan tipis-tipis aja." Allahu Akbar. Yang ada kalau di luar tebal-tebal saja. Kalau di dalam rumah berarti tipis-tipis saja. Gitu. Di dalam rumah setipis-tipisnya nggak ada masalah. Nggak pakai baju juga nggak masalah. Ya. Di dalam rumah istri nggak pakai baju juga nggak ada masalah. Tapi kalau di luar setebal-tebalnya pakaian. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menjalankan amanat kepada ahlinya. Ini kita nih suruh menjalankan amanat. Ini tolong dong Pak, amanat kasih undangan. Kasih undangan. Pak Diono sendiri yang ngasih undangan. Langsung, nggak boleh nyuruh orang. Nah, kalau nyuruh orang berarti nggak menjalankan amanat. Sepele gak? Undangan. Pak Diono bisa gak? Nah, ketika bisa, ya udah jaga. Ini ada 5 undangan. Fulan. Beliau sendiri yang ngasih. Nggak boleh pakai anaknya. Wajib. Nggak boleh pakai anaknya, nggak boleh pakai istrinya, nggak boleh kepada yang lain. Kenapa? Karena amanatnya langsung ke beliau. Paham nggak jemaah? Saya amanatin, tolong ya Bu, sampein ke Fulan bin Fulan. Wajib langsung. Nggak boleh pakai perwakilan. Nah, ini menjalankan amanat. Ya, menjalankan amanat. Jangan ditunda amanat dan jangan dirusak amanat. Orang yang merusak amanat berarti dia merusak amanat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merusak amanat Allah berarti dipertanggungjawabkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanat kelihatan santai.
Entar. Tahu amanat di situ duit. Itu duit buat temennya yang kira-kira istrinya lagi mau biaya lahiran. Mau bayar ini. Kemudian kita tunda sampai pada akhirnya, naudzubillah min dzalik, istrinya meninggal dunia di rumah sakit. Dosa besar gak kita? Dosa besar tuh karena nunda-nunda amanat. Antar aja dah, paling amplop apaan sih gitu. Nggak boleh, jalankan amanat. Kita udah bilang iya. Nah kalau kita bilang tidak, ya udah nggak ada masalah. Aduh, saya nggak bisa dan jalanin. Mendingan seperti itu. Jangan ketika dikasih amanat iya, tapi jalaninnya tidak. Gitu. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Jalankan dalam firman Allah, jalankan amanat sebagaimana yang telah diberikan amanat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fi awaidatun minhunna falyatazawwaj min al-huril 'ain haitsu ja'a. Ada 3 perkara atau satu di antara 3. Kalau laki-laki menjalankan ini, maka dia boleh nikah dengan bidadari model apa aja. Ayo bangun, jangan tidur. Dia boleh menikahi bidadari yang model apa aja. Bidadari modelnya banyak gak? Model apa aja? Hah? Apa? Ya ada model Shanghai, ada Moskow, ada Texas, ada Amerika, ada apa aja. Ada Bollywood, Hollywood, ada semuanya. Kecil itu semuanya dengan bidadari yang sesungguhnya. Jadi laki-laki ini kalau mau menikahi bidadari yang apa aja silakan. Tapi kalau dia jalanin yang 3 perkara atau satu di antara 3. Rajulun itamana ala amanatin fa'addaha. Rajulun utumina ala amanatin. Ada seseorang diberikan amanat dan dia jalankannya. Maka fatallah azza wa jalla, karena dia takut kepada Allah, makanya dia jalankan secepatnya dan sebaik mungkin. Nanti di akhirat dia dapat bidadari. Wa rajulun khalla an qatilihi. Seseorang bersembunyi dari sang pembunuh. Ada nih orang mau ngebunuh dia sembunyi. Waduh, kalau misalnya saya keluar dia bunuh nih, pertikaian besar nih, sembunyi dia. Sembunyi di kandang ayam kayak, kandang bebek, kandang kambing, kandang apa aja, sembunyi itu dia sembunyi. Bukan karena takut, bukan. Beda dengan perang. Kalau perang wajib dengan, kalau nggak kita membunuh atau kita dibunuh bahkan kalau perang. Ini ada orang mau ngebunuh, nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada permasalahan. Sembunyi lah kita. Warajulun qara fi duburi kulli salatin. Nah, seorang laki-laki yang selalu membaca doa selesai setiap salat fardu, qul huwallahu ahad 11 marratan, 11 kali. Ini gampang. Yang pertama, jalanin amanat. Yang kedua, kalau misalnya ada orang mau ngebunuh kita, berdiam, tidak mendekati sang pembunuh. Kemudian yang ketiga, setiap habis salat kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 11 kali. Rawahu Ibnu Asakir. Itu kan ada dalam Khalasatul Madad kita. Sebelum kita baca Al-Wirdun Nawawi, Al-Wirdul Latif, gitu. Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azim sultan ya qadimal insam, itu ada di Khulasatul Madad. Kemudian antara Syekh Abu Bakar bin Salim ratibnya dengan Al-Wirdul Latif, di situ baca qul huwallahu ahad Allahus samad berapa kali? 11. Setelah Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu. Ya, jadi sebelum Al-Wirdul Latif. Kalau Al-Wirdul Latif 3. Qul a'udzu birabbil falaq 3, qul a'udzu birabbin nas 3. Qul a'udzu birabbil falaq 1, qul a'udzu birabbin nas 3 semuanya dalam
al-wirdul latif. Wa ma'na hadzal hadits idza ijtama'a thalathu khisalin fi shakhsin aw khaslatin aw khasratun wahidatun. Dalam hadis ini kalau misalnya ada 3 kelompok yang dilakukan nih, seorang laki-laki bisa menjalankan 3 perkara tersebut atau 1 saja. Wal yatazawwaj minal hur ma arada minal adad. Silahkan dia kawin dengan bidadari jumlah berapa aja boleh, silahkan. Masya Allah. 10 boleh, 20 boleh, 1000 boleh, Masya Allah. Gitu. Nanti ada seorang laki-laki yang jumlah bidadarinya seperti jumlah bintang di langit. Bintang di langit jumlahnya banyak gak Bapak Al-Jilani? Enggak bisa hitung, Masya Allah. Nanti bidadarinya, Wallahu Akbar. Di dunia, Masya Allah. Tapi di akhirat tuh, ini, Masya Allah. Itu, udah banyak kendornya. Usia 60 udah banyak kendor. Di sana nggak kendor-kendor. Dapat bidadari. Boleh 1000 boleh. Gitu. Dan bahkan istri yang solehah adalah pimpinan bidadari. Gitu. Yang ngatur-ngatur. Neng, nih temenin abang. Neng, temenin abang. Ngatur tuh. Jadi yang ngatur bidadari adalah suami, istri yang solehah. Gak ada cemburu. Orang dia ngatur gimana cemburu? Gak ada cemburu-cemburunya. Jangan malah kalau istri yang soleha, nanti nih saya sebagai pengatur bidadari sebelah sono, ini sama saya saja. Bidadari bukan kayak gitu. Itu masih ada cemburu namanya, bisa aja. Itu namanya bukan surga, dunia kalau itu. Gitu. Jadi di surga, Masya Allah. Dan nggak ada kata-kata cemburu. Memang istri nggak ada cemburu di sana. Allah memberikan nikmat di alam dunia 1. Dengan 1 anak sayang sama orang tua sayang sama anaknya. Nggak ada orang tua benci sama anaknya. Padahal Allah berikan 1 nikmat di alam dunia. 1 nikmat. Hewan saja antara monyet nggak mau makan monyet. Kera sama dia, monyet sama kera dia juga. Singa nggak mau makan anaknya, nggak mau makan. Singa nggak mau makan anaknya. Itu. Saking nikmat Allah. Padahal yang Allah berikan di dalam dunia 1 nikmat. Nanti dalam surga 99 nikmat jadi 100. Nggak ada sedikit pun benci, nggak ada. Yang ada adalah ketemu salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Musa, salamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ucapan salam. Masya Allah. Hari ini berjumpa dengan para nabi dan rasul. Hari ini berjumpa dengan Nabi Muhammad. Hari ini langsung meeting dengan Allah. Wallahu Akbar. Meetingnya dengan Allah. Meetingnya dengan Rasulullah. Mau meeting nih sama Rasulullah. Allahu Akbar. Keindahan. Semakin orang mau dekat dengan baginda Rasulullah, semakin maksimal di alam dunia dakwah. Nggak mampu dakwah, kita ikut dalam kelompok dakwahnya mereka para ulama saleh. Ayo dakwah. Itu yang membuat diri kita dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita udah dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, pastinya. Gitu. Tapi dakwah, ikut dakwah, bukan cuma sekedar orang sholat, orang ngaji, orang sedekah, orang zikir, bukan. Dakwah menebarkan agama ini, dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga. Mampu 3-tiganya, ahlan wa sahlan. Top nih. Kalau ada ulama dia sedekah ilmu, sedekah duit, sedekah. Kemudian tenaga juga sedekah. Allahu Akbar. Ada ulama dia ngimamin salat jenazah, dia manggul jenazah, dia biayain kuburan juga. Allahu Akbar. Kalau ada ulama model kayak gitu, surga buat beliau semuanya. Yang lain nggak dimasuk surga kalau gitu. Diambil semuanya. Ini ulama jadi imam jenazah, salat jenazah. Yang manggul jenazah beliau juga. Yang biayain tuh kuburan jenazah dia juga. Hebat gak?
Aduh. Kan ada, andaikan orang ngasih ilmu doang. Aduh, saya jadi imam sholat dah. Iya udah. Yang manggul jenazah orang lain. Atau ada orang cuma ngasih duit aja. Ngasih ilmu enggak, ngasih tenaga enggak. Saya dah yang biayain kuburan. Atau ada orang cuma manggul jenazah aja. Ya, bagus pahalanya. Kalau mau sempurna tiga-tiganya. Sedekah ilmu, sedekah harta, sedekah tenaga. Makanya tuh ulama kalau misalnya habis nyolatin, beliau manggul kurung batang juga. Biar disebut sebagai bawa kurung batang, itu pahala besar. Di masjid tuh kan dipanggul tuh. Walaupun cuma sekedar sebentar, itu masuk dalam perkara amal perbuatan secara ngebantu dengan tenaga. Sedekah dengan harta, minimal kalau misalnya itu ada orang yang meninggal dunia, kasih ke air mineral. Waktunya tahlilan, kita kasih air mineral, walaupun 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, kan namanya sedekah juga, walaupun tidak banyak, gitu. Kalau kita punya harta, kalau ada orang meninggal dunia, biasain kasih air mineral ke mereka, atau kita kasih lauk buat mereka. Mereka lagi duka, ya, kasih lauk, kasih makanan, kita hibur. Kita tahlilan itu kita menghibur, bukan malah ngarepin berkat. Kalau perlu kita yang memberi makanan, minuman, uang bahkan kepada mereka. Wa ma'na hadzal hadis idza ijtama salatu khisalin aw fi syakhsin aw khaslatin wahidatin faqad falyatazawwaj min al-hur ma arada min al-adad. Khaslatun yang pertama, rajulun utumina ala amanatin faddaha makhafatan iqabillah. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan amanat, dia menjalankan amanat karena takut murka dari Allah. Inhuwa khanin fiha, kalau dia berkhianat. Iya, kalau dia tidak menjalankan amanat namanya kan khianat. Wa khaslatun rajulun afa an qatilihi. Kemudian yang perkara kedua, seseorang mau memaafkan orang yang mau ngebunuhnya. Dimaafin dosanya. Qabla mauti, sebelum dia meninggal dunia, au afa an qatilim murisi, atau memaafkan pembunuh saudaranya. Berat banget. Yang ada masukin penjara tuh dia. Masukin penjara. Kalau perlu penjara yang paling dahsyat. Tapi kalau ada orang, ya udah dah, maafin dah. Masya Allah, rahmahnya luar biasa. Dia boleh nikahin bidadari sejumlah apapun yang dia mau. Wa khaslatun, kemudian perkara yang ketiga, rajulun qara'a as-samadiyah. Seseorang yang membaca qul huwallahu ahad. As-samadiyah maksudnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bikamaliha, sempurna, 11 maratan, 11 kali, ba'da kulli maktubatin, setelah setiap salat fardu. Nah kita nanti nih habis salat asar baca sendiri-sendiri, tapi maghrib sendiri-sendiri, isya semuanya sendiri-sendiri. Kalau misalnya dibaca berbarengan, ada zikiridan khusus juga, gitu. Kalau dibaca bakal lama. Ada orang yang mau kerja, ada orang mau melakukan banyak aktivitas. Jadi ini amalan pribadi, amalkan. Siapa saja di antara kita, amalkan. Yang mau mudah hidupnya, bukan cuma sekedar bakal dapat bidadari saja, hidupnya mudah insya Allah. Terakhir sebelum kita salat asar, wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau, addil amanata ila man itamanaka wa la takun man khanaka. Jalankan amanat bagi orang yang sudah memberikan amanat kepada engkau. Pejabat dapat amanat dari rakyat, jalankan amanatnya. Wa la takun man khanak, jangan engkau berkhianat kepada orang yang
La takun man khanak. Jangan kau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada engkau. Khianat dibalas khianat, nggak boleh. Biarin aja, maafin aja. Ada orang khianat sama kita. Ada misalnya ada murid khianat nih sama kita. Ya udah biarin aja. Emang mau diapain udah? Ada murid kemudian khianat. Ya udah biarin. Nggak usah khianat dibalas khianat. Kan enaknya kan khianat dibalas khianat, betul gak? Sama aja. Capek-capekin. 0-0 ibarat kalau main bola, 0-0. Udah. Ini susah nih. Kita dianatin orang, tapi kita maafin orang. Susah gak ibu-ibu? Bu Salma. Susah gak? Bu Salma? Ya, tidur Bu Salma. Tidur. Tidak, susah gak? Susah. Ada orang khianat sama kita, kita maafin. Ini Haniah, Bu Haniah, ada orang khianat sama kita. Udah. Biarin aja, biarin. Allahu Akbar. Ini ngaji nih. Kalau ada orang ngaji masih dengki, masih marah. Ada orang ngaji masih aja. Masih banyak kerikil tajam dalam hatinya. Enggak ngaji namanya. Keluar dari daurah masih kerikil tajam dalam hati, enggak daurah namanya. Bukan daurah namanya. Kalau masih ada unek sama orang, gedek banget sama orang, benci banget sama orang, enggak daurah, enggak ngaji dia, cuma ngaji. Ya Allah. Wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kunna fi wa huwa munafiqun. Ada 3 kelompok dia munafik. Wa in shoma wa shalla, walaupun dia puasa. Ramadan puasa. Bahkan Senin Kamis dia puasa. Senin Kamis, Masya Allah. Wa walaupun salat, walaupun dia salat tahajud. Dia puasa bukan Ramadan doang, Senin Kamis dia puasa. Kemudian puasa 13, 14, 15 dia puasa. Tahajud malam, tahajud. Wa za'ama wa annahu muslimun. Dia ngira bahwa dirinya muslim kali. Dia udah sholat, dia udah puasa, tahajud, puasa sunnah, Senin Kamis dia jalankan, bahkan puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa, besok libur, sehari puasa lagi, besok libur. Allahu Akbar. Kalau dia masih idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia masih ngomong pakai dusta, munafik dia. Dia ngomong pakai dusta, pakai bohong, munafik dia. Walaupun jidatnya hitam, banyakan sholat, misal kapalan, sampai dia kurus, banyak puasa, tapi kalau dia masih bohong, munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janjinya dia nggak penuhi, munafik. Janji yang paling utama Allah dan Rasulullah dan guru. Walaupun kita janji sama 1.000.000 orang, tapi ketika kita sudah berjanji dengan guru, maka janji dengan guru di atas segalanya. Kita janji dengan guru, kita janji dengan 1.000.000 orang, maka janji dengan guru segala-galanya. Tinggalkan janji dengan orang lain. Menuju guru. Kita mau dekat kepada Rasulullah, emang lewat orang. Walaupun orang terdekat belum tentu. Orang terdekat, kalau kita kaya, ya dia suka, kita miskin, ya tepuk tangan. Belum tentu. Tapi kalau namanya guru, mendidik kita, membersihkan hati kita. Nggak ada kotoran, itu guru. Ibarat kalau misalnya tuh ada rumput, selalu dibersihkan. Rumput-rumput kita, kesalahan-kesalahan kita selalu dibersihkan oleh guru-guru kita. Jadi tidak ada alasan ketika kita berguru dengan berkawan atau bersaudara, tinggalkan janji saudara dan tinggalkan janji teman menuju guru. Waduh, mohon maaf guru, saya janji, nggak pakai janji sama orang. Jangankan 1 orang, 1 alam dunia nih kita janji sama orang menuju guru. Bahkan kalau misalnya kita
mengikuti. Oh, saya udah janji duluan sama teman, janji tersebut tidak menjadi pahala, menjalankan dia kepada teman tersebut enggak jadi pahala, tetap dia dapat dosa. Karena apa? Karena tidak berguru. Allahu Akbar. Remeh tapi masuk dalam hati, gitu. Remeh tapi masuk dalam hati. Ada orang salah kaprah, oh saya udah janji, nggak pakai janji. Walaupun itu dengan bos kita, walaupun itu dengan pemimpin kita, tapi guru manggil, guru datang ke guru. Kalau mau kita ke Rasulullah, karena pintu kita menuju ke Rasulullah lewat guru, nggak ada dengan lain, nggak ada dengan lain. Kita mau ke Rasulullah bukan karena amal ibadah kita. Oh tahajud nggak pakai, sedekah nggak pakai, puasa nggak pakai, dengan guru yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Puasa ngebantu, sedekah ngebantu, sholat sunat ngebantu. Amal ibadah kita nggak bisa, nggak ada fungsinya untuk dekat kepada Rasulullah. Ingat, sehebat apapun amal ibadah kita, nggak ada fungsinya untuk dekat kepada Rasulullah tanpa kita dengan guru. Tanpa kita dengan guru. Wa idza tumina khana, jika kita walaupun dia puasa, sholat dan sebagainya, bahkan yang sunnah dia jalankan, tapi kalau dia berkhianat dengan amanat yang ada, maka dia munafik. Tetap dia munafik. Tetap dia munafik. Wallahu a'lam. Kita sholat asar gitu. Bagi yang untuk buka puasa, ahlan wa sahlan Pak Diono, Bapak Al-Jilani, ahlan wa sahlan wa marhaba gitu. Kita rutin selalu ada berbuka dan sebagainya. Fatihul qabul tamam bir Rasul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi ini apa namanya, ibu-ibu yang punya istri, ibu-ibu yang punya suami, jangan larang suaminya baca kulhu 11 kali. Kan yang dapat bidadari, oh biar Bang Haji nggak dapat bidadari, jangan Bang, jangan baca. Itu musibah namanya. Alhamdulillah kafi mazidahi rabbana lakal hamd. Kami bagi di jalan al-karim al-azim sultan. Rabbana zalamna anfusana. Salat sunat asar dulu, baru salat asar. Iya, mau habis salat asar. Enggak buka sini. Bapak Al-Jilani enggak buka sini. Ada acara. Ngaji. Baik. Ya. Salat sunat dulu. Untung nunggu, makasih. Nunggu, untung. Iya, benar. Alhamdulillah. Insya Allah keluar walaupun telat gitu. Luar biasa. Semalam dari habis